Pablo Picasso pernah mengatakan, melukis hanyalah cara lain untuk membuat buku harian. Hai, perkenalkan namaku Zafran. Saat ini aku sedang giat-giatnya melukis. Aku suka sekali dengan lukisan. Keindahan warna yang tercampur di dalamnya memberikan rasa tersendiri pada mata. Ya, buat memanjakan visual yang tiap hari melihat hiruk-pikuk keramaian kota yang sesekali membuat pusing. Aku bukan orang yang ahli menyampaikan perasaan, makanya lukisan kujadikan pelarian untuk menuangkan apa isi hati dan isi pikiranku. Bahkan sesekali ku ajak lukisan untuk berbicara, sambil sesekali berharap lukisan tersebut akan membalasnya. Oh iya, kalian tahu tentang pelukis? Aku? Aku bukan pelukis. Aku hanya mengembari pelukis, melukis, dan lukisannya. Mungkin suatu saat nanti, aku akan menjadi bagian dari mereka. Lukisan hanya diciptakan sekali dan hanya ada satu. Mereka tidak dibuat dalam kuantitas yang banyak dan merupakan barang langka yang hanya ada satu di dunia. Karena setiap pelukis ingin menciptakan karya yang berbeda, karya yang unik, dan tidak sama dengan karya pelukis lainnya. Maka dari itu, untuk menciptakan karya yang unik, seorang seniman mengeksplorasi berbagai macam teknik, bahan, maupun gagasan pada lukisannya. Ada banyak sekali alasan mengapa orang ingin menjadi pelukis. Mulai dari pilihan hati karena merasa bebas menjadi diri sendiri, atau mungkin merasa paling bisa melukis, atau bahkan dari kecil senang menggambar, ingin mengekspresikan, mencurahkan, atau menceritakan semua isi hati dalam bentuk lukisan, atau bahkan dari sananya, impiannya ingin menjadi seorang pelukis. Berbicara tentang pelukis, kalian tahu tidak? Ada salah satu seniman terkenal, yakni Leonardo da Vinci. Beliau merupakan salah satu seniman seni rupa lukis yang dianggap paling hebat yang pernah hidup. Sang maestro berhasil membuat beberapa karya yang paling ikonik dan banyak direproduksi dalam sejarah seni. Salah satu lukisan yang mungkin kita kenal, yakni lukisan Mona Lisa. Lukisan ini merupakan salah satu lukisan dari karya Leonardo da Vinci yang paling terkenal di dunia. Potret seorang wanita yang mengenakan kerudung tipis dengan baju dan latar belakang yang berwarna suram, namun dapat menarik ribuan pengunjung setiap harinya. Karya ini merupakan hasil dari ketelitian dan kesabaran tanpa lelah dari seorang Leonardo. Suatu saat nanti, aku ingin menjadi pelukis seperti itu. Pelukis yang sabar dan teliti serta karyanya digemari banyak orang. Aku sangat suka dengan kopi. Selain sensasi penghilang kantuknya, kopi selalu menemaniku untuk mengerjakan tugas. Akhir-akhir ini tugas kampus banyak sekali. Mungkin waktunya untuk istirahat sambil melanjutkan lukisanku. Kopi membantuku bermimpi tanpa tertidur, sehingga aku bisa merasakan mimpi tersebut tanpa harus takut untuk bangun. Berbicara tentang mimpi, aku pernah bermimpi ingin menjadi seorang pelukis. Namun karena satu dan lain hal, aku konversikan impian itu menjadi kegiatan yang bisa aku lakukan tanpa mempengaruhi masa depanku. Dari kecil, aku sudah suka sekali dengan menggambar. Mulai dari gambar legendaris, dua gunung dan pemandangan sawah, kartun, komik, dan lain sebagainya. Hingga sekarang ke kegiatan melukis. Setiap hari, ku nikmati proses menggambar dan melukisnya hingga hal tersebut menjadi pengalaman dan pembelajaran bagiku untuk meningkatkan skill. Waktu ngampus, di tengah jam pelajaran bahkan, ku sempatkan untuk menggambar apapun itu. Mulai dari suasana kelas, teman-teman, bahkan terkadang aku menggambar dosen yang sedang menerangkan.
sangat menyenangkan. Seolah-olah saat itu aku menangkap jepretan foto yang menjadi momen pada saat itu. Atau aku membuat diary versiku sendiri, yang kapan-kapan saat kulihat lagi, itu menjadi cerita yang unik untuk diceritakan. Oh iya, apa kalian tahu? Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Journal of the American Art Therapy Association, melakukan kegiatan yang berhubungan dengan seni akan mengurangi tingkat stres seseorang. Jadi, banyak manfaat yang dapat kita ambil dengan memilih melukis sebagai pengurang kadar stres. Melukis sangat berpengaruh pada pikiran manusia. Karena itu, melukis sangat penting dan bermanfaat secara emosional untuk kehidupan. Dan melukis merupakan metode self-healing yang sebenarnya sangat gampang untuk dilakukan oleh semua orang. Melukis itu bikin tenang. Dengan melukis, orang akan merasa bahwa mereka telah mencurahkan semua yang ada dalam otaknya, walau orang lain gak tahu. Seperti kata Pablo Picasso, melukis adalah profesi orang buta. Dia melukis bukan apa yang ia lihat, tapi apa yang dia rasakan. Apa yang ia katakan pada dirinya sendiri tentang apa yang dia lihat. Agak membingungkan, bukan? Jadi fokus kita untuk melukis objek seperti yang kita pikirkan, bukan seperti apa yang kita lihat. Terkadang, melukis kujadikan sebagai alat untuk refreshing diri sendiri. Saat refreshing, aku suka melukis diri sendiri. Atau bahkan karakter fiksi yang ada pada novel atau film. Melukis bagiku adalah salah satu self-healing. Perasaan-perasaan emosional seperti sedih, senang, marah, atau bahkan hampa kutuangkan dalam berbagai warna, berbagai bentuk, atau apapun itu objeknya. Dan bagiku, melukis itu seperti candu, melihat berbagai campuran warna yang pas menurutku memberikan kepuasan batin. Perasaan senang, karena ekspektasi pewarnaanku di awal itu sama dengan hasil eksekusi yang kulakukan. Walau sebelumnya mengalami kebimbangan atas warna-warna yang akan dipilih, namun akhirnya sesuai dengan ekspektasi atau bahkan melebihinya. Ini juga menjadi filosofiku bahwa pilihan-pilihan dalam hidup akan mempengaruhi tujuan dari hidupku. Pilihan yang berdasarkan kata hati. Dalam sebuah lukisan tentu ada yang namanya warna. Warna merupakan kegiatan dasar kedua setelah menggambar. Setelah melakukan sketsa, biasanya aku langsung memutuskan untuk memilih warna apa yang akan kupakai pada lukisanku. Seperti kata Pablo Picasso lagi, warna seperti fitur. Ia mengikuti perubahan emosi. Jadi permainan warna yang biasa kuterapkan pada lukisan itu sesuai dengan mood dan emosi aja. Hal itu yang menurutku sangat berpengaruh pada hasil lukisan nantinya. Jadi, setiap warna yang akan kupilih itu memiliki arti dan filosofi tersendiri mungkin bagi sesiapapun yang melihatnya. Setiap orang memiliki teknik mewarnainya masing-masing. Mulai dari ada yang memblok warnanya mungkin secara langsung, ada yang mewarnai dasarnya, ada juga yang bahkan membuat gradasi dan lain sebagainya. Kalau aku biasanya memulai pewarnaan dengan memblok warna dasarnya terlebih dahulu. Kemudian setelah itu baru aku mulai memberikan gradasi warna dan juga detail-detail pewarnaan kecil pada finishing nantinya. Setiap lukisan yang kukerjakan itu memiliki ceritanya masing-masing. Mulai dari lukisan yang biasanya aku bikin untuk hari ulang tahun, atau lukisan yang aku bikin untuk mengenang seseorang,
atau lukisan yang sengaja aku bikin untuk menuang isi hati dan juga isi pikiranku. Lagu monokrom karya Tulus juga menjadi landasan mengapa aku sangat suka sekali dengan melukis. Aku merasa seperti bersyukur karena telah tumbuh dewasa bersama dengan warna-warna yang hadir dalam hidupku. Setiap warnanya, setiap kuas, setiap goresan, bahkan setiap kanvas menjadi saksi bisu dari kehidupan yang telah kujalani selama ini. Aku berharap kenanganku bersama dengan kanvas-kanvas ini, bersama dengan lukisan-lukisan ini akan tetap abadi. Semoga saja warna yang telah kutuangkan dalam kanvas ini adalah warna-warna yang terbaik. Warna-warna yang walau 1000 tahun lamanya tidak akan pernah pudar. Aku ingin menjadi seorang pelukis. Pelukis yang mewarnai kehidupan semua orang.